Ya, welcome back di Tiang Jauh episode 8 November. Dan sebelum kita mulai review game week minggu lalu ya, kebetulan minggu ini ada banyak berita nih dari World Football, Football Mundial, dunia sepak bola, salam olahraga. Ya udah, so nggak pakai lama, langsung aja ya kita akan ngebahas berita-berita dari dunia sepak bola di beberapa hari terakhir ini, sambil abis itu kita ke review game week 15 dari English Premier League. Pertama, kemarin malam ada undian Liga Champions buat babak 16 besar yang nanti dimainkannya di bulan Februari sih. Ini layarnya bisa lu lihat di layar ya hasil undiannya. Dan kalau dilihat sekilas sih ya, yang paling mencolok tentu aja adalah rematch Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid. Rematch final musim lalu, beberapa musim lalu juga. Pokoknya ini kesempatan untuk balas dendam buat Liverpool. Kalau kata fans Liverpool, kesempatan balas dendam. Nah, kesempatan balas dendam yang keberapa kali ya? Perasaan banyak banget ya kesempatan balas dendamnya Liverpool ini, walaupun so far belum berhasil. Nanti kita lihat ya Februari, semoga Liverpoolnya udah membaik formnya. Terus apa lagi ya? Man City lawan Leipzig termasuk enteng ya. Nah, untuk ukuran Man City kayaknya mereka harusnya di atas kertas sih tidak kesulitan buat lolos ke perempat final. Nah, yang lain lumayan seru-seru sih. Ada Tottenham lawan Milan, ada Chelsea lawan Dortmund, terus ada PSG lawan Bayern Munchen, dan PSG yang di pekan terakhir disalip dari posisi juara grup, dia jadi instead of ketemu sama klub Brugge, mereka ketemunya jadi sama Bayern Munchen. Ya, kita lihat ini soalnya partai balas dendam juga. Messi waktu masih di Barcelona kalah terus sama Munchen. Jadi sekarang kita lihat ya sama tim baru bisa menang apa enggak. Nah, prediksi feeling gue tanpa ilmu, tanpa lihat materi segala macam, tanpa lihat form segala macam adalah Man City, Madrid, Dortmund, Tottenham, Benfica, Napoli, Inter, sama PSG. Itu prediksi gue pakai feeling sama sekali sih. Habis itu ada undian Europa League juga yang menurut gue nggak penting. Ini undian playoff ya. Yang penting cuma satu pertandingan aja, yaitu Barcelona lawan Man United. Dan yang lain kayaknya nggak penting. Nah, hasil undian dua Liga Champions sama Europa League ini makin memperkuat dugaan orang-orang kalau wah ini hasil undiannya kayaknya disetting nih sama UEFA. Yang Europa League playoff-nya nggak ada yang oke kan, kecuali kalau ada big match kayak Barca lawan MU. Nah, itu bisa membuat jadi mengangkat derajat lah, jadi yang nonton banyak. Karena kalau lu lihat tim yang lain kayak ada Union Berlin lah, terus ada yang nggak jelas pokoknya. Jadi kayaknya sengaja. Terus yang satunya yang Liga Champions juga dikasih Liverpool Madrid sama PSG Bayern Munchen biar ada narasinya di situ. Tapi ini ya orang-orang omongan orang-orang aja yang mungkin nggak suka sama hasil undiannya. Termasuk saya cukup sedih MU ketemu Barca. Gue khawatir nih ketemu Barcelona. Oke, lanjut ke enggak, ada satu lagi berita penting, yaitu FSG, grup pemiliknya Liverpool, akhirnya memutuskan untuk menjual klub Liverpool ini, dan mereka meminta bantuan Goldman Sachs untuk mencari calon-calon pembeli bagi klub Liverpoolnya ini, untuk mencari potential buyer. Dan saya sebagai fans MU berharap semoga Glazers itu juga meniru langkahnya FSG ini untuk menjual klub MU ini, karena udah cukup lah ya, udah 17 tahun ya, 17 tahun, hampir 18 tahun kayaknya udah cukup deh. So, oke, sekian untuk sedikit update berita. Sekarang ke program reguler kita, yaitu review Game Week 15. Kita mulai dari Aston Villa 3-1 Man United. Terlepas dari Villa main bagus dan MU main jelek, kecuali di ini menjelang akhir 10-15 menit terakhir babak pertama tuh MU mainnya bagus. Di luar itu jelek. Tapi si wasit Anthony Taylor ini tuh emang wasit yang tidak pernah lepas dari kontroversi ya. Lu tanya sama fans Arsenal, tanya sama fans Chelsea, mereka pasti juga bete sama Anthony Taylor ini. Dan kemarin gue waktu nonton, sebenarnya gue ngerasa free kicknya yang Luka Dean ngegolin itu tuh, gue emang ngerasa kok temboknya pemain MU jauh banget ya. Tapi tadinya gue pikir apa ini sengaja disuruh sama De Gea buat mundur temboknya. Padahal temboknya itu kan kayak, abis itu terus gue lihat di Twitter kan, ternyata si tempat pemain Aston Villa berdiri itu yaitu adalah jarak tembok yang sesungguhnya. Sementara si jarak temboknya yang MU itu kayak kemunduran beberapa meter sampai dibikin radiusnya tuh di Twitter. Lo ini coba gue cari, ada deh di sini. Nih,
Ya kan, gue berasa aneh. Tapi ternyata si wasitnya emang nyemprot garisnya di kejauhan, men. Harusnya 10 yards, tapi ini 12 yards. Jadi memang Anthony Taylor cukup nggak jelas. Ini Premier League harus ini sih, karena wasitnya Liga Inggris tuh nggak cuma Anthony Taylor, ada banyak juga yang kayak gini. Next ada Tottenham Liverpool 1-2. Sekali lagi Tottenham ini seperti gue bilang sering-sering dari dulu, kalau Tottenhamnya Conte ini tuh slow starter, nggak pernah mereka mainnya dari awal langsung bagus tuh, nggak pernah, pasti terakhir-terakhir. Nah ini sebenarnya kejadian nih, kan gue bilang waktu itu bisa comeback, tapi waktu lawan Liverpool ini kejadian, jadi nggak bisa comeback walaupun cukup menyerang ya di akhir-akhir. Tapi kalau dari Liverpool, gue bilang Darwin Núñez, kemarin kan dia main di sayap kiri ya, dan gue bilang Darwin Núñez ini nggak jelas banget main kalau main di sayap kiri, tapi gue ngerti kenapa dipasang di sayap kiri. Soalnya kalau si Darwin ini dipasang di tengah, si Salah ini tuh jadi nggak nusuk-nusuk ke tengah. Sementara kemarin golnya Salah yang pertama terutama itu kan tercipta karena si Firmino mundur ya, jadi Salahnya bisa masuk ke tengah. Nah kalau Darwin di tengah tuh Salahnya nggak bisa gitu. Jadi saran gue. Jadi menurut gue Klopp ini mesti nyari cara gimana supaya si Darwin ini di tengah bisa tetap membuat Salah ini bisa ngegolin. Karena kalau si Darwin di kiri, aduh, nggak banget men. Kayak awkward gitu, kaku gitu, kayak ketinggian nggak sih menurut gue. So itu dia, Tottenham Liverpool. Southampton Newcastle 1-4. Ini adalah ulang tahun Eddie Howe, 1 tahun menjabat sebagai pelatih Newcastle, dan memang kelihatan banget perubahannya ya. Si Newcastle ini dari pejuang degradasi sekarang ada di top 3 dan salah satu kandidat kuat buat top 4. Dan menurut gue ini gak cuma gara-gara pemiliknya Saudi Arabia terus pada beli pemain banyak sih. Karena dari match day squadnya Newcastle kemarin, yaitu 11 starter sama 9 cadangan, dari 20 orangnya itu ada 13 yang pemain lama. Jadi gak cuma faktor duit, tapi si Eddie Howe ini memang juga mengimprove pemain-pemain Newcastle. Kayak Almiron, terus Saint-Maximin, dia cadangan sih. Joelinton, ya pokoknya Callum Wilson, pokoknya banyak lah yang diimprove sama dia. Artinya Howe ini memang oke. Terus ada Man City lawan Fulham, gila, lagi-lagi VAR ya. Sampai bosen gue tiap minggu ada aja yang aneh dengan VAR. Kalau lo lihat di pertandingan ini penaltinya KDB, videonya ya, gue nggak tahu, gue nggak lihat dari angle lain, tapi yang angle ini itu dia dikasih penalti, padahal aduh kayaknya tuh kenanya dikit banget ya. Kalau lu bandingin sama MU lawan Newcastle beberapa minggu yang lalu, si Jadon Sancho, dia juga di foul-nya mirip kayak gini sama KDB. Nggak keras, tapi ada kontak terus jatuh, tapi nggak dapat penalti. Nah ini yang KDB dapat penalti, dan ini adalah seruan yang diulang-ulang lagi sama semua pihak, yaitu kita cuma pengen VAR ini tuh konsisten. Oke lah, KDB dapat penalti. Tapi kalau KDB dapat penalti dengan foul kayak gitu, berarti si Sancho harusnya juga dapat penalti dong dengan foul yang kayak gitu juga. Kayak kalau satu dapat, ya semua harus dapat. Kalau satu nggak dapat, ya semua harus nggak dapat. Itu menurut gue problemnya. Masa udah pakai teknologi masih nggak bisa konsisten sih. Tapi ini gue rant ini bukan gara-gara MU nggak dapat penalti kemarin ya, tapi gara-gara nggak konsisten. Jadi gue lebih ke kenapa KDB dapat, harusnya KDB juga nggak dapat. Dan terakhir deh, dari game week lalu Chelsea Arsenal 0-1, walaupun skornya cuma 1-0, tapi kalau lu lihat matchnya, gila ini Arsenal dominating banget sih. Bahkan ini main di kandangnya Chelsea tapi nggak berasa kayak kandangnya Chelsea. Bener-bener Chelsea ini kesulitan banget buat bikin peluang, jelek banget, amburadul nyerangnya. Sementara Arsenal, gila. Gue udah bosen ya bilang Arsenal kandidat juara. Ini gue bilang terakhir Arsenal kandidat juara, gue nggak bakal bilang itu lagi. Bukan berarti gue gak setuju, cuman gue udah bosen aja ngomong gitu. Dah, capek. Itu aja ya review kemarin. Langsung aja sekarang kita ke preview dan prediksi buat game week 16 sebelum kita libur bahas Premier League sampai nanti Piala Dunia selesai, atau sampai 26 Desember Boxing Day baru main lagi Liga Inggris. Jadi ada ini prediksi dan ini Man City Brentford, Bournemouth Everton, Liverpool Southampton, yaitu skornya bisa lihat di situ ya. And partai pilihan gue adalah, karena ini jamnya beda semua, jadi lu nonton tim favorit lu aja. Cuman kalau lu pengen nonton West Ham Leicester kayaknya seru sih. Hari Sabtu West Ham lawan Leicester, karena Leicester ini mulai membaik ya. 4 dari 5 pertandingan terakhir dia clean sheet setelah sebelumnya kebobol terus, dan udah mulai on form juga. Penyerang-penyerangnya mainnya juga udah mulai oke. Sementara si West Ham juga ya gitu deh. Kemarin si Moyes bilang sih kalau dia ngerasa pemain-pemainnya dia itu tuh beberapa minggu terakhir ini gak berani ngotot mainnya, karena
satu mata mengarah ke World Cup, pada nggak pengen kalau cedera terus jadi nggak berangkat ke Piala Dunia gitu. Jadi dia menuduh gitulah secara nggak langsung pemain-pemainnya dia tuh kurang fight karena takut cedera dan takut nggak dibawa ke Piala Dunia. Dia kita lihat aja nih ya, karena ya dua tim ini cenderung bakal aman dari ini sih, dari degradasi ya. Jadi nggak tahu deh, kita lihat aja ya. Prediksi gue sih satu sama. So, ya udah. Oh, Newcastle Chelsea sih. Kayaknya itu patut ditonton. Newcastle Chelsea hari Minggu. Prediksi gue 2-0 menang Newcastle karena Chelsea lagi buruk formnya, and Newcastle ini gila, lagi bener-bener top form. So, itu dia untuk tiang jauh hari ini. Minggu depan tiang jauh terakhir, bukan terakhir ya, minggu depan ngebahas IPL terakhir, abis itu libur ngebahas IPL, gue akan bahas Piala Dunia, preview Piala Dunia, and then I don't know, mungkin bahas Fantasy World Cup kali ya buat kamu yang pengen main Fantasy World Cup. And now kita pamit dulu. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga tim favorit kamu menang minggu ini kecuali Fulham. Kalau kamu tim favoritnya Fulham. And that's it. Di sini Popo Kusen. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan ya. Ada juga podcast gue yang lain tiang jauh. Dan ada juga Popo on the Radio, yaitu acara radio gue yang tiap hari. Ya udah gitu aja ya. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.